Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Inayah Niara Saal dari kelas 11 MIPA SMA Plus Mutohari. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan kultum dengan tema khutbah Nabi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saudara sekalian, pada bulan ini kita menjadi tamunya Allah, karena ini adalah bulannya Allah. Ketika kita menjadi tamunya Allah, otomatis kita akan dijamu sama Allah. Nah, dijamunya sama apa aja? Pertama, salah satunya nih, nafas kita dihitung sebagai tasbih. Masya Allah sekali kan kasih sayangnya Allah itu. Contoh nih, bayangkan dalam sehari, apakah tasbih kita akan sebanyak helaan nafas kita? Tentu tidak. Gitu. Tapi ada nih yang bertanya, apakah nafasnya orang yang tidak berpuasa juga dihitung sebagai tasbih? Nah, sering menjadi tanda tanya nih. Nah, jawabannya itu tetap dihitung sebagai tasbih. Karena apa? Karena Allah itu maha adil, mustahil Allah tidak adil. Nah, ketika orang ini tidak berpuasa, otomatis dia punya halangan yang jelas. Contoh halangan, dia musafir, yaitu bepergian, atau seperti perempuan yang tiap bulannya kedatangan tamu ya. Nah, jadi halangan yang jelas itu otomatis kan orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa ini terpaksa gitu kan menerima halangan itu. Maka dari itu Allah saking kasih sayangnya itu adil sampai yang tidak berpuasa pun disamaratakan, tetap dihitung tasbih. Nah, lalu yang kedua, Allah menjamu kita dengan tidur kita dihitung sebagai ibadah. Tidur loh ini. Jadi tapi bukan tidur yang dari sahur ketemu sampai buka puasa, enggak. Tetap tidur yang ada syarat dan ketentuannya, tetap berlaku. Tidur yang kayak seperti apa? Tidur yang misalnya kita setelah bangun tidur, kita ndak gibah atau bahasa zaman sekarang tuh ngerosting orang gitu. Jadi setelah bangun tidur ngomong, tahu nggak sih itu? Nah, itu kan ngerosting atau menggibah orang, itu ndak baik. Nah, lalu yang ketiga, Allah menjamu kita dengan amalan kita, semua amalan kita langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi amalan baik aja nih, enggak. Pada bulan ini, mau amal baik atau amal buruk, itu juga diterima sama Allah. Amal baiknya kayak apa? Amal baik itu kayak kalau kita tahajud, kita mengaji, kita bersedekah. Nah, itu amalan baik. Tapi jangan salah, seperti yang tadi saya bilang, amalan buruk juga cepat diterima sama Allah. Nah, amalan buruk tuh kayak apa? Kayak tadi contoh sederhananya, gibah itu paling sering. Paling sering, gibah, ngerosting, iri, dengki. Nah, itu amalan buruk contohnya. Jadi pada bulan ini sebaiknya kita menjauhi amalan-amalan buruk itu. Karena apa? Karena kan kita berpuasa, kita as-saum, yang berarti berhenti. Kita berhenti dari hal-hal itu, kita menjauhinya. Seperti itu. Lalu yang keempat, doa-doa kita akan diijabah sama Allah. Tapi diijabahnya seperti apa? Diijabahnya itu, contoh, ya Allah saya pengen rumah hari ini, langsung ting ada kayak lampu ajaib, enggak gitu. Tapi tetap juga ada prosesnya, ada syarat ketentuannya. Jadi tidak langsung ada ting ada, enggak. Nah, jadi ketika kita berdoa, ya amalan kita itu, doa kita itu akan diijabah sama Allah. Cuman ada proses. Allah itu tidak pernah bilang tidak ya, tapi selalu ya. Nah, tapi yang itu ada bertahap. Ada 3 ya di sini, yaitu ya akan saya kabulkan, tapi belum saatnya. Lalu yang ketiga, ya tapi ini bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi kasih sayang saya taruh di tempat yang lebih khusus untuk kamu. Kayak gitu. Nah, jadi ketika doa kita belum diijabah, jangan berkecil hati. Teruslah berdoa, dengan begitu kita tidak dianggap sebagai hamba yang sombong. Gitu. Jadi ketika di bulan ini, doa apa aja minta sama Allah, insya Allah dikabulkan. Allah tahu kasih sayang buat kalian itu yang mana yang baik gitu. Nah, tapi doa itu sendiri juga ada tata caranya. Ini salah satunya ya. Salah satunya ketika kita mau berdoa, otomatis kita harus merendah. Kita harus merendah, ya Allah, saya ini bergelimang dosa. Nah, kayak gitu. Terus ya Allah, saya ini udah gak tahu harus kayak gimana lagi, kayak gitu. Nah, setelah merendah, kita harus memuji. Contoh nih, kita aja ke orang tua kita atau nggak ke ibu kita nih, Bun, saya minta uang jajan tambahan gitu. Bunda kan baik, Bunda kan cantik,
Kita aja memuji, apalagi sama pencipta kita. Otomatis kita juga harus memuji dong gitu. Kita ya pakai asmaul husnanya gitu. Kita puji zat yang maha kuasa ini gitu. Nah, setelah memuji, kita juga harus yang masuk akal minta doanya. Jangan anak umur 5 tahun nih berdoa, belajar doa, ya Allah, minta apartemen besok saya mau tinggal di situ. Ya enggak masuk akal. Enggak sesuai kebutuhannya gitu. Jadi ketika kita minta doa, harus yang masuk akal dan sesuai sama kebutuhan kita gitu. Bukan berarti yang nggak sesuai sama kebutuhan kita itu nggak boleh, boleh. Cuman balik lagi, kasih sayang Allah itu sudah Allah tempatkan di tempat yang khusus untuk kita, gitu. Lalu syarat terakhirnya tutup dengan sholawat. Ketika kita bersolawat, itu akan mempercepat doa kita, tentunya dengan hati yang tulus dan suci. Ketika kita berdoa nih, tapi berdoa, ya Allah, saya pengen insya Allah tahun depan pengennya itu masuk universitas ini. Tapi kepikirannya, nanti buka puasanya apa ya enaknya gitu. Itu kan nggak sinkron gitu antara hati dengan pikiran. Lalu hati yang suci itu seperti apa? Seperti kita tuh tidak boleh ada iri, dengki, ria. Contohnya kayak gimana? Kayak berdoa nih, ya Allah, saya pengen beli kulkas baru, tapi kulkas yang 10 pintu tetangga itu dirusakin dulu biar kulkas saya nggak ada yang nandingin. Kayak gitu, itu kan ada mengandung iri, ria, dengki, itu nggak boleh. Jadi berdoalah yang sebaik-baik mungkin untuk diri kita atau untuk muslim lainnya gitu. Jadi pada bulan ini, saudara sekalian, marilah kita, kalau bahasa sekarang itu push rank pahala. Kita push rank pahala, kumpulkan banyak-banyak pahala. Jauhkan diri kita dari amalan-amalan buruk gitu. Nah, jadi pada bulan ini, marilah kita semua lebih mengukuhkan diri kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian dari materi hari ini, semoga menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.